Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang sangat dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan salat isya dan tarawih di rumah Allah, yaitu di Al-Ilham. Salah satu kunci sangat besar sekali tempat ini sebenarnya. Kalimatnya adalah ilham. Apabila manusia mendapat ilham Allah, petunjuk Allah, Masya Allah, akan berbondong-bondong menuju rumahnya Allah ini. Tidak ada hentinya. Dia akan mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Itu. Dengan adanya ilham Allah, sesuai dengan masjidnya, sesuai dengan musholahnya. Ini yang harus kita syukuri, nama ilham Allah itu. Ilham. Masjid yang bernama Ilham, mushola yang nama Ilham, harus bersyukur pada Allah. Ilham itu salah satu petunjuk Allah. Apabila manusia mendapatkan hidayah dari Allah SWT, akan sibuk untuk berbondong-bondong ke rumah Allah. Karena keimanan beliau kuat, keyakinan beliau kuat bahwa Allah yang menghidupkan aku, Allah yang mematikan aku, Allah yang memberikan rezeki padaku. Semua karena Allah. Tanpa Allah aku tidak bisa sampai sini. Tanpa Allah aku tidak bisa bekerja dan sebagainya. Inilah petunjuk Allah, hidayah Allah, ilham Allah. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah yang diberikan nikmat iman dan Islam pada diri kita hingga menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah mendapatkan petunjuk dari Allah ini. Sebagai hamba Allah masih diberikan kesempatan hidup kembali oleh Allah. Nikmat yang paling mahal daripada iman dan Islam adalah nikmat hidup. Di atas nikmat hidup itu orang yang tidak mau bersyukur. Ini beratnya orang beriman itu. Enaknya mengaku kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, surga. Mengucapkan itu saja, tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat, tidak haji. Karena dia punya iman kalimat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah muhammadar rasulullah, sudah jaminan surga. Enak jadi orang beriman ini. Tidak ada yang susah. Ya betul tak, Pak? Maka di sini perlu kita sadari diri kita sebagai hamba Allah. Perlu tawakal kita, usaha kita, ikhtiar kita. Bagaimana mengembangkan agama Allah. Bagaimana usaha kita meningkatkan amal kita kepada Allah SWT. Kejayaan dan kebahagiaan manusia hanya terletak pada agama. Agama yang mana? Agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Agama apa? Agama Islam. Ini. Kebahagiaan dia, kejayaan dan kebahagiaan manusia terletak pada agama Allah, yaitu agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ini. Maka kita perlu berbanyak berselawat kepada Gusti Kanjeng Nabi, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Selamat itu syafaatnya Allah, syafaat Rasulullah yang untuk menolong kita nantinya di sana. Bagaimana kita di alam mahsyar, bagaimana di sisian sirat di hari kiamat nanti akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Disitulah kita ditengok Rasulullah, bahwa ini umatku, ini umatku, ini umatku. Akan nampak Rasul menangis kepada umatnya yang masuk neraka. Rasul menangis kalau umatnya yang tersendat mau masuk neraka Allah. Terhampang dari titian sirat, berhenti di titian sirat yang pertama, titian sirat yang kedua, berhenti lagi. Menangis Rasulullah. Kenapa Rasulullah menangis? Umatku tidak di masa hidupnya belum mentaatiku,
belum percaya dengan Engkau, ya Allah ampunilah dosa mereka, maka selamat mereka dimasukkan surga Allah. Ini umat Rasulullah. Jadi bagaimana kita untuk menanamkan cinta kita kepada Allah, menanamkan cinta kita kepada Rasulullah. Maka perlu ikhtiar, perlu usaha, perlu tawakal. Jadi dengan ketawakalan kita inilah kita akan selamat dunia akhirat. Ini contoh, ini adalah judulnya. Judulnya adalah tawakal. Tawakal itu yang bagaimana kita harus tahu. Tawakal itu saat ini banyak manusia ketakutan, haus dan lapar, hingga tidak mau bertawakal kepada Allah. Saking putus asanya tidak mau mentaati perintah Allah karena putus asa. Padahal pada bulan suci Ramadan ini salah satu kunci untuk ibadah kita kepada Allah, untuk ujian kita yang akhir, bagaimana melaksanakan puasa Ramadan. Ini puasa Ramadan salah satu kunci untuk menguji kita, iman kita, menguatkan dalam diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka ada, kalau di sekolah ada semester 1, ada semester 2, baru ujian akhir sekarang. Kalau dulu tahun 80-an saya namanya Eptanas, kalau sekarang namanya UAS, ujian akhir. Pak, UAS kan sekarang ujian akhir nasional, bukan Eptanas lagi, UAS. Nah, ini harus kita ketahui perbedaan zaman, perubahan. Ya kalau dulu kita Eptanas, tahun 80-an saya SMP Mutiara, Pak. Saya orang SMP Mutiara. Pak Dirman itu kepala sekolah saya. Nah, itu Pak Dirman almarhum, beliau baru meninggal beberapa bulan kemarin di waktu memasuki bulan puasa Ramadan. Pak Sudirman namanya, guru kepala sekolah saya di SMP Mutiara, baru meninggal. Nah, ini perlu kita sadarkan dalam diri kita, perlunya tawakal tersebut. Jadi bulan Ramadan ini adalah kunci untuk menguji iman kita, menguatkan Islam kita. Bagaimana dia dalam keadaan miskin, di dalam keadaan senang, ya. Bagaimana kalau orang miskin, beginilah susahnya ya Allah. Kalau enggak makan bagaimana dan sebagainya. Begitu yang rasanya kita sebagai orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Nah, saat-saat ini banyaknya manusia yang takut atau cemas, gundah gulana, gelisah, ngeluh, gerutu, tidak mau bersyukur kepada Allah. Diberikan rezeki, gerutu. Kemana tadi kerja di sana Pak? Masya Allah. THR keluar, alah, berapa lah THR aku ini? Tidak bersyukur. Di sini lemah iman kita. Tapi kalau dikasih oleh Allah Ta'ala rezeki yang kecil saja, alhamdulillah ya Allah, bersyukurlah. THR aku hanya dikurangi sekian perak, alhamdulillah bersyukur ma Allah masih ada THR. Coba orang sebelah itu nggak dapat THR.